terhormat Ibu dosen Sutiati Muhanifah selaku dosen mata kuliah internal audit. Kami ingin membawa video pembelajaran tentang kasus fraud internal audit pada PT Waskita Karya dan KAPPWC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Ibrahim. Perkenalkan nama saya Diana. Perkenalkan nama saya Dina Laila Febrianti. Perkenalkan nama saya Azra Damianti. Perkenalkan nama saya Muhammad Salim. Tanpa lama lagi, mari kita saksikan videonya. Perkenalkan, saya Dwinola Laila Febrianti. Yang pertama, kelompok kami akan membahas tentang fraud pada kasus PT Waskita Karya. Kasus ini terungkap karena adanya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan bank melalui dokumen palsu untuk proyek fiktif yang dilakukan oleh Direktur Utama Destiawan Suharyono bersama 8 pihak lain, sehingga menyebabkan kerugian negara besar dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan BUMN. Penyebab utamanya itu lemahnya pengendalian internal, rendahnya etika bisnis, dan tidak efektifnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Tindakan tersebut mencerminkan 5 unsur yang ada dalam fraud Pentagon Theory. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan, seperti dorongan untuk mempertahankan citra perusahaan dan gaya hidup yang tinggi. Yang kedua ada opportunity atau peluang, seperti lemahnya pengawasan internal yang memberi ruang terjadinya manipulasi. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu pembenaran tindakan korupsi dengan alasan menjaga kestabilan perusahaan. Yang keempat ada kompetens atau kompetensi, seperti penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kemampuan dan posisi strategis. Yang kelima atau yang terakhir itu ada arrogance atau arogansi, seperti kesombongan pejabat tinggi perusahaan yang merasa kebal hukum dan tak terjamah pengawasan. Nah, ringkasnya kasus ini itu menunjukkan bahwa kurangnya integritas dan pengawasan yang kuat dalam perusahaan BUMN dapat membuka jalan bagi korupsi dan manipulasi laporan keuangan, sehingga penting untuk memperkuat etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Kondisi kasus fraud di PT Waskita Karya terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan tidak efektifnya penerapan prinsip GCG. Pengawasan lemah membuat manajemen puncak memiliki kekuasaan besar tanpa kontrol yang memadai, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Tekanan untuk menjaga citra perusahaan di tengah penurunan kinerja juga mendorong manipulasi laporan keuangan. Selain itu, fungsi audit internal seharusnya berperan sebagai pengawasan, justru tidak berjalan efektif karena kurangnya independensi, kompetensi, dan dukungan dari manajemen. Auditor internal sulit bersikap objektif karena berada di bawah tekanan kendali pihak yang justru melakukan pelanggaran. Proses audit lebih berfokus pada formalitas daripada mendeteksi resiko kecurangan secara mendalam. Kurangnya kemampuan analisis dan pelatihan tentang audit investigatif membuat banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi. Ditambah lagi, budaya organisasi yang syarat kepentingan politik membuat laporan audit sering diabaikan. Semua faktor ini memperlihatkan bahwa audit internal di PT Waskita Karya gagal berfungsi sebagai pengendalian utama untuk mencegah mendeteksi fraud. Kriteria audit internal di PT Waskita Karya seharusnya menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sesuai dengan prinsip GCG. Namun, semua prinsip itu tidak dijalankan. Audit internal gagal memastikan laporan keuangan yang jujur, penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menjaga independensi dan berpengaruh pada manajemen. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah dan praktik fraud seperti proyek fiktif serta manipulasi laporan keuangan dapat terjadi tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada dampak. Kasus ini menimbulkan dampak besar bagi PT Waskita Karya, yaitu yang pertama, kerugian keuangan besar, serta turunnya likuiditas dan citra perusahaan. Kasus ini berdampak terhadap perusahaan. Yang pertama, kerugian keuangan besar. Negara dirugikan hingga 202 miliar. Yang kedua, turunnya likuiditas dan terganggunya operasional perusahaan karena dana digunakan tidak sesuai untuk yang diperuntukkan. Dan yang ketiga, citra dan reputasi PT Waskita Karya rusak, terutama karena pelakunya adalah jajaran direksi dan manajer senior. Selanjutnya yang kedua ada kepercayaan publik menurun terhadap BUMN, serta masyarakat mengalami kerugian. Kasus ini berdampak terhadap publik dan pemangku kepentingan.
Yang pertama, ada kepercayaan publik menurun terhadap BUMN dan manajemen perusahaan negara. Yang kedua, investor dan pemegang saham minoritas dirugikan karena adanya pemindahan kekayaan yang tidak adil ke pihak pengendali. Dan yang ketiga, masyarakat secara luas mengalami kerugian akibat berkurangnya kepercayaan pada proyek infrastruktur pemerintah. Dan yang ketiga, itu ada pelanggaran prinsip integritas dan tanggung jawab etis. Kasus ini berdampak terhadap tata kelola dan etika, yaitu pelanggaran prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, dan tanggung jawab etis. Selanjutnya yang keempat, itu ada menunjukkan lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau GCG, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menurunnya kredibilitas KAP PwC Indonesia karena dianggap kurang mendalam dalam proses audit. Baik teman-teman, jadi pada bagian rekomendasi ini kami memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan perusahaan setelah kasus audit ini terjadi. Yang pertama, meningkatkan independensi auditor internal. Tujuannya itu agar auditor internal bisa bekerja lebih objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga hasil audit benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan sistem yang kuat, potensi kecurangan atau kesalahan bisa diminimalkan karena ada prosedur yang jelas dan pengawasannya yang ketat di setiap aktivitas perusahaan. Nah, yang ketiga, menerapkan audit berbasis resiko. Artinya, fokus audit itu diarahkan ke area atau aktivitas yang paling berisiko, sehingga audit jadi lebih efisien dan efektif. Nah, yang keempat, memperluas pelatihan etika bagi seluruh karyawan. Tujuannya itu agar semua karyawan punya kesadaran dan tanggung jawab etis dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, tidak hanya auditor yang paham penting integritas. Dan yang terakhir, memperkuat koordinasi antara KAP dan unit auditor internal. Koordinasi ini tuh penting banget supaya proses audit bisa berjalan lebih efektif, tidak tumpang tindih, dan hasilnya juga lebih objektif. Selanjutnya pada bagian tindak lanjut audit ini berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan setelah kasus audit ditemukan agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Nah, yang pertama ini ada evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pasca kasus. Langkah ini dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal yang ada sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Jadi, perusahaan bisa tahu bagian mana yang lemah dan harus diperkuat. Nah, yang kedua, lakukan audit investigatif terhadap transaksi mencurigakan. Audit investigatif ini itu penting untuk menelusuri lebih dalam sumber masalahnya. Apakah ada unsur kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam transaksi tersebut. Nah, yang ketiga, meninjau ulang hubungan kerja dengan KAP eksternal. Artinya, perusahaan perlu mengevaluasi apakah kantor akuntansi publik yang selama ini bekerja masih sama dapat dipercaya gitu dan memberikan layanan yang profesional atau yang perlu diganti dengan yang baru. Nah, yang terakhir ini perusahaan perlu melaporkan hasil audit lanjutan kepada publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, terutama bagi pemegang saham dan investor. Dengan begitu, reputasi perusahaan bisa kembali pulih setelah kasus yang terjadi. Saya akan menjelaskan apa kesimpulannya, yaitu kasus fraud PT Waskita Karya terjadi akibat lemahnya pengendalian internal, rendahnya etika bisnis, dan tidak efektifnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penyalahgunaan fasilitas pembiayaan bank melalui dokumen palsu untuk proyek fiktif oleh manajemen puncak menyebabkan kerugian negara besar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Audit internal yang tidak independen dan pengawasan eksternal yang lemah membuat kecurangan tidak terdeteksi. Untuk memulihkan kredibilitas, perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal, meningkatkan independensi auditor, menerapkan audit berbasis risiko, dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat pada kalian semua.